Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Ali Bunyan. Pada kesempatan video ini kita akan membahas tentang 5 fase di akhir zaman menurut pandangan Islam. Kenapa disebut dengan akhir zaman? Sebab sudah tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat tiba nanti. Secara spesifik, akhir zaman juga terbagi menjadi 5 fase zaman, dan ternyata dari kelima fase itu sudah ada yang benar-benar terlihat di zaman sekarang. Lantas, fase apa saja? Ayo kita simak video selanjutnya. Fase yang pertama yaitu fase kenabian. Masa ini dimulai ketika Rasulullah SAW diutus membawa agama Islam kepada kaum Quraisy di Mekah. Saat membawa dan menyebarkan agama Islam, banyak sekali rintangan yang harus dilalui Rasulullah SAW. Namun hasilnya agama Islam tumbuh dengan sangat pesat hingga seluruh Arab dan bahkan hingga ke seluruh dunia. Wafatnya Rasulullah merupakan tanda di mana akhir kenabian, dan tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu fase yang pertama. Dilanjut dengan fase yang kedua, yaitu fase khalifahan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan menyimpan kesedihan bagi umat muslim, mulailah zaman kekhalifahan yang dipimpin oleh Abu Bakar. Kemudian dilanjut Umar bin Abi Thalib, terus dilanjut lagi dengan Utsman bin Affan, yang terakhir oleh kekhalifahan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Pada zaman kepemimpinan para khalifah ini, Islam berkembang sangat pesat sampai ke seluruh dunia. Pada masa inilah Islam berhasil menaklukkan Romawi dan Persia di Eropa. Waktu itu Islam benar-benar berjaya dan kehidupan masyarakat benar-benar berdasarkan anjuran Nabi dan syariat Islam. Itu pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Lanjut dengan yang ketiga, fase yang disebut dengan fase Mulkan Adlon. Fase ini disebut juga masa raja yang menggigit. Maksud raja yang menggigit karena pada zaman ini kehidupan umat muslim masih berpegang teguh pada sunnah Rasulullah dan ajaran Islam yang sebenarnya meskipun hampir lepas. Masa Mulkan Adlon diawali dengan kemunculan dinasti Umayyah yang berlangsung selama 13 abad lamanya. Di zaman ini Islam semakin berjaya dan berada pada puncak keemasan. Di mana masa ini juga banyak ilmuwan muslim yang berhasil mengembangkan penemuan ilmiah seperti di bidang kedokteran, astronomi, matematika, dan lain sebagainya. Masa ini diakhiri dengan runtuhnya dinasti Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924. Setelah masa ini baru masuk pada zaman yang sedang kita injak sekarang ini. Yang keempat, yakni pada masa yang sekarang, yaitu pada masa Mulkan Jabariyah. Di mana masa Mulkan Jabariyah ini Islam mengalami kemunduran yang luar biasa. Bahkan perpecahan belah terjadi di mana-mana. Fase ini menunjukkan jika sebenarnya masih banyak umat muslim, namun yang berbeda, mereka terbagi dalam beberapa kelompok dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Atau di mana fase ini, di zaman sekarang ini, terjadi perpecahan antar golongan, bahkan antar sesama muslim, saling menjatuhkan satu sama lain. Di zaman ini pula kemaksiatan yang ada di dunia terus merajalela. Bahkan banyak terjadinya korupsi, banyak juga yang ditindas. Itu fase Mulkan Jabariyah. Bahkan banyak yang buruk malah dipuja dan diagungkan, kebenaran malah dianggap sebagai kejahatan. Begitu pula sebaliknya. Lantas apa fase tersebut? Fase tersebut merupakan fase yang kita alami sekarang ini, yaitu fase modern.
sekarang sedang booming digital, maraknya digital, HP dan lain sebagainya, itu berarti kita sudah berada di fase keempat akhir zaman, yakni fase modern atau yang disebut dengan fase Mulkan Jabariyah. Lanjut yang kelima, yakni fase Khalifah Al-Minhaj An-Nubuwah. Kalau dalam literatur sejarah ataupun menurut keterangan Harun Nasution, Islam itu sejarah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, rekonstruksi peradaban Islam atau kejayaan emas agama Islam yang dipimpin dengan kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, periode kedua, yaitu masa kemunduran yang tadi runtuhnya kerajaan Utsmaniyah. Nah, yang ketiga, periode yang ketiga, rekonstruksi peradaban agama Islam. Rekonstruksi peradaban agama Islam ini membangun kembali kejayaan Islam pada masa waktu dulu, ingin mengembalikan kepada zaman Khulafaur Rasyidin, tapi dengan proses yang berbeda, yakni dengan ini yang sekarang pada masa yang fase yang kelima ini pada masa Khalifah Al-Minhaj An-Nubuwah, sesuai keterangan hadis Nabi Muhammad SAW. Zaman modern yang sedang berlangsung sekarang suatu saat nanti akan mengalami kehancuran. Setelah adanya kehancuran di masa modern ini, maka akan ada masa khalifah yang kembali ditegakkan di muka bumi. Muslim yang awalnya terpuruk akan kembali pada puncaknya. Kehidupan akan kembali terasa damai dan tentram karena berada di bawah naungan pemimpin yang adil dan juga bijaksana. Nah, itu pada masa Khalifah Al-Minhaj An-Nubuwah atau munculnya Imam Mahdi Zawil Muntadhar yang akan memimpin di bumi ini. Kalau kita kembalikan ke sejarah Indonesia, kita sering mendengarkan kalimat-kalimat akan ada Ratu Adil, akan ada Ratu Adil, akan muncul Satria Piningit. Nah, itu tanda-tanda akhir zaman, di mana dalam keterangan lain, Islam itu akan jaya di akhir zaman cuma kurun waktu sebentar. Ada yang menceritakan 7 tahun, ada yang menceritakan juga 70 tahun. Itu semuanya benar. Akan tetapi kita harus meyakini bahwa kehidupan ini tidak akan abadi. Semuanya akan sirna, akan hancur, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kiranya pembahasan di video ini membahas tentang 5 fase akhir zaman menurut perspektif atau pandangan agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.